Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Anda Ejiti Ratnawati Pekis Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas F dan rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Baik, di sini jumlah anggota dari kelompok kami ada 6. Yang pertama Arofi, yang kedua Trias, yang ketiga saya Rahma, yang keempat Stephanie, yang kelima Angela, dan yang keenam Raka. Perkenalkan, saya Rahma Dibudiana dengan NBM Akhir 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat yang bisa disebut dengan hardware, yang merupakan sistem komputer atau elektronik. Nah, fitur-fitur yang terdapat dalam perangkat ini meliputi prosesor, memori, ruang penyimpanan, dan alat input dan output. Perangkat dan perangkat ini saling bekerja sama dalam fungsi-fungsi komputer serta menjalankan program komputasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat dalam perangkat keras. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor apa yang bisa kita sebut saat ini yaitu CPU, yang tugasnya yaitu untuk menjalankan instansi-instansi yang terdapat dalam perangkat lunak, yang termasuk pemrosesan data, perhitungan matematika, serta mengeliminasi operasi sistem. Prosesor juga dapat diukur melalui kecepatan clock atau clock speed dari satuan Hz atau Hz, gigahertz atau GHz, atau bahkan terahertz atau THz. Juga dapat diukur melalui ruang penyimpanan atau cache memory yang diukur melalui kilobyte atau KB, megabyte atau MB, bahkan gigabyte atau GB yang saat ini ada di HP kita maupun elektronik yang lainnya. Yang kedua yaitu memori, merupakan ruang penyimpanan primer atau random access memory atau yang biasa kita sebut dengan RAM, merupakan barang yang rentan hilang jika daya komputer ini dimatikan. Jumlah memori dalam sebuah komputer mikro dapat memberikan dampak yang signifikan pada persepsi penggunaan akan kecepatan. Komputer mikro ini umumnya memiliki memori sebesar 128 hingga 256 MB. Memori 256 MB ini sekitar dengan 256 juta. Baik, yang ketiga yaitu ruang penyimpanan yang merupakan bentuk media yang memiliki karakteristik masing-masing untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, ruang penyimpanan ini memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu ruang penyimpanan tetap atau fixed storage yang terpasang secara permanen. Contohnya hard drive komputer mikro yang disertai dengan ruang penyimpanan sebesar 80 GB. Namun ini dapat memberi lagi sebesar 500 GB. Dan yang kedua, ruang penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage yang berbentuk pita, disk, USB, CD atau media jinjing lainnya yang digunakan untuk membaca serta menulis sebuah drive. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arofi Rahma Ariza, NPM 048. Alat-alat input. Input berupa data yang diterima dari manusia, diisi dengan mengetik keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, atau berbicara menggunakan mikrofon. Awalnya, data tidak dapat dibaca dengan mesin, sehingga perlu dilakukan entry data oleh manusia. Kendala data yang diterima dari manusia meliputi lambat dan tidak mencapai akurasi tinggi seperti yang diterima dari mesin. Alat-alat output terdiri dari monitor dan printer. Penggunaan monitor dengan resolusi tinggi tentunya bertujuan dalam penggunaan banyak icon praktis berbentuk grafis dengan resolusi monitor 1600 dikali 1200. Sedangkan untuk printer terdiri dari dua jenis, printer laser yang seperti mesin fotokopi dan printer tinta yang menyemprotkan tinta ke kertas, di mana printer tinta ini memiliki biaya yang lebih rendah dan menghasilkan output berwarna. Resolusi printer tinta adalah 300 sampai 1200 titik per inci, sedangkan resolusi printer laser yaitu 1200 titik per inci. Multimedia adalah arah evolusi alat input dan output.
berupa penggunaan lebih dari satu media di saat yang bersamaan. Kemampuan multimedia dalam menjangkau masyarakat tentunya bertujuan dalam interaksi dengan sumber daya komputasi di dalamnya. Teks informasi kemudian diproyeksikan ke dalam layar menggunakan gambar atau video di dalamnya. Komputer beroperasi di layar pesan ketika pengguna menggunakan mouse atau mikrofon dalam memilih icon. Input dan output didapatkan dari sentuhan keyboard atau mouse, input lisan, tampilan di layar, dan suara dari pengeras. Komputasi pribadi telah dihubungkan dengan komputer mikro, bertujuan untuk berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya saat terhubung dalam suatu jaringan. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler berisi pesan tulisan, gambar dengan ukuran kecil, dan dapat menyimpan video berdurasi pendek. Untuk alat input dan outputnya berupa keypad dan layar tampilan, juga berkapasitas komputasi yang mendasar. Telepon seluler memiliki fungsi bisnis juga di dalamnya, yaitu agenda, alarm, menyimpan kontak dengan rincian seperti nomor telepon, alamat, email, dan catatan lainnya. Perkenalkan, nama saya Stefania Amatea dengan NPM 110. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat komputasi pribadi yang kedua, yaitu ada telepon seluler cerdas atau biasanya dikenal dengan sebutan smartphone. Kenapa disebut dengan telepon seluler cerdas? Karena telepon seluler cerdas ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Contohnya seperti mengakses web atau internet dan dapat mensinkronisasikan seluruh informasi yang ada. Alat komputasi pribadi yang ketiga yaitu jaringan rumah. Jaringan ini yaitu jaringan yang menggunakan modem ataupun DSL untuk mengakses internet. Masalah yang sering timbul yaitu bagaimana membagi koneksi ini ke komputer lain atau perangkat yang ada. Solusi umumnya yaitu dengan memakai router nirkabel. Cara pemakai router nirkabel biasanya modem tersambung dengan ke router tersambung ke komputer melalui sambungan jaringan nirkabel. Alat komputasi pribadi yang keempat yaitu keamanan komputasi rumah. Ada 3 aspek penting keamanan komputasi rumah. Yang pertama yaitu update. Update sistem informasi ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu update sistem informasi untuk keamanan dan efisiensi. Yang kedua yaitu update untuk software ataupun perangkat lunak supaya fitur-fitur yang ada tetap terupdate. Yang kedua yaitu virus. Virus itu adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file yang disebarkan melalui jaringan. Dampaknya dapat menghapus sebuah file, mengubah file, dan menimbulkan masalah lainnya. Yang ketiga ada spyware. Program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang kita lakukan di sumber daya komputer kita. Kebanyakan perangkat lunak antivirus memasukkan spyware. Cara mengetahui adanya spyware yaitu yang pertama mendownload software anti-spyware dan yang kedua yaitu memeriksa komputer. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Raga Irfansyah dengan NPM akhiran 240. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranti lunak. Peranti lunak sendiri terdapat 2 jenis dasar, yaitu yang pertama, peranti lunak sistem. Disebut juga dengan peranti lunak sistem informasi yang diperlukan untuk menggunakan komputer dan peranti lunak sistem melakukan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas tersebut berkaitan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan ataupun penggunanya. Yang kedua yaitu peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peranti lunak aplikasi siap pakai, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Pengguna perlu mengunduh peranti lunak di perangkat keras mereka tanpa melakukan modifikasi agar dapat memakainya. Yang kedua, peranti lunak aplikasi khusus. Terkadang sebuah perusahaan memiliki programmer ataupun sekelompok programmer konsultannya sendiri yang membuat peranti lunak untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya.
faktor-faktor yang membuat pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri, yakni yang pertama, kecepatan aplikasi, tingkat dari kerumitan aplikasi, serta kemudahan pemakaian peranti lunak. Selanjutnya ialah peranan peranti lunak. Peranti lunak komputer yang sederhana seringkali mudah dipakai penggunanya atau user friendly. User friendly sendiri ialah aplikasi tersebut telah dibuat sehingga aplikasi tersebut dapat dioperasikan dengan mudah oleh semua rentang pengguna. User friendly sendiri menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan agar pengguna nyaman pada saat mengunjungi aplikasi tersebut serta meningkatkan kepuasan dan efisiensi bagi pengguna. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tria Salma Putri, NPM 2201304146 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Jadi, pada komunikasi, seperti yang kita tahu, kecepatan transmisi data akan lebih cepat jika terhubung langsung dengan jaringannya sendiri, seperti menggunakan kabel data. Nah, hal ini terjadi karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi yang tidak harus tinggi, di mana protokol merupakan spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Untuk yang pertama itu ada koneksi publik, di mana protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, analog bermutu rendah, serta kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah dari transmisi data komputer. Ada 4 jenis koneksi publik, di antara yang pertama itu modem telepon yang menjadi alat untuk menghubungkan komputer melalui saluran telepon standar, yaitu 56.000 bit per detik dengan protokol jaringan layanan digital terintegrasi dan juga saluran berlangganan digital. Untuk yang terakhir itu ada modem kabel, yaitu tersambung ke internet melalui kabel koaksial yang biasa dipakai untuk menerima siaran televisi kabel dengan kecepatan 512 kbps. Seperti teknologi mode pengiriman yang tidak sinkron atau biasa disebut dengan ATM, yang menawarkan dua karakteristik dan mempersingkat kecepatan transfer data. Untuk selanjutnya adalah saluran pribadi atau private line, yaitu saluran yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi yang disediakan oleh perusahaan telepon. Terdapat saluran pribadi yang populer. Yang pertama itu ada saluran T1, memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Yang kedua adalah saluran T3, memiliki kecepatan transfer data 43 Mbps yang biasa digunakan oleh para penyedia layanan internet. Untuk selanjutnya adalah jaringan pribadi maya atau Virtual Private Networks atau biasa disebut dengan VPN. Nah, jika menggunakan VPN, maka organisasi harus mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling, yaitu ada Microsoft dan juga Cisco System. Nah, privasi tetap terjaga karena tower tersebut setelah mengirim penerima saling mengkonfirmasikan kebenaran masing-masing baru dapat terhubung. Untuk yang selanjutnya adalah komunikasi jaringan, yaitu interkoneksi sistem terbuka atau biasa disebut dengan Open System Interconnection (OSI), terdiri atas 7 lapisan. Yang pertama adalah lapisan fisik. Lapisan fisik menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Yang kedua adalah lapisan link data, yaitu memindahkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Yang ketiga adalah lapisan jaringan, mengeluarkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Yang keempat adalah lapisan transport yang menjamin integritas pengiriman data dari ujung ke ujung. Yang kelima adalah lapisan sesi, membuat dan memelihara saluran komunikasi. Dan yang keenam adalah lapisan presentasi, yaitu mengelola konversi penyajian data. Dan yang terakhir adalah lapisan aplikasi yang melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah protokol untuk komunikasi komputer, di mana awalnya komputer itu hanya dirancang dengan terminal-terminal di mana tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor dan hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data, sehingga IBM mengembangkan dengan menciptakan yang pertama itu ada SNA atau System Network Architecture, yaitu protokol yang dirancang untuk komputer
Untuk komputer yang memiliki spek besar dan jika memiliki data untuk dikomunikasikan, maka data tersebut akan dikirimkan. Yang kedua ada token ring, yaitu memungkinkan setiap komputer bertindak sebagai pengendali dirinya sendiri dengan token. Yang ketiga adalah Ethernet, yaitu protokol yang bekerja dari jalur transmisi tunggal, tidak ada token yang digunakan untuk mengendalikan media komunikasi. Perkenalkan, nama saya Angela Salsa Novayansa, NPM 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket. Paket yang dimaksud di sini adalah paket data, yaitu merupakan satu bagian dari total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju dan komputer pengirim serta informasi kendali lainnya. Nah, dalam paket data sendiri itu berisi banyaknya informasi yang melewati suatu kanal komunikasi berdasarkan alokasi jumlah traffic data yang sudah dilewatkan. Dalam paket data sendiri itu juga memiliki sebuah protokol pergantian paket, yaitu bisa disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat sebagai TCP atau IP, yang menjalankan komunikasi melalui jaringan di antara dua komputer. Sehingga paket-paket data tersebut dapat dijalankan melalui komputer yang saling terhubung pada jaringan komunikasi. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada alamat jaringan internet. Alamat IP merupakan 4 bagian kumpulan angka antara 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Di sini saya mengambil contoh dari alamat IP untuk University of North Carolina di Wilmington, yaitu adalah 152.20.9.40. Nah, untuk pengguna rumahan itu biasanya mengakses jaringan dengan menggunakan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Cara kerjanya gimana? Yaitu pengguna akan terhubung ke ISP dengan menggunakan sistem telepon publik atau melalui modern kabel atau DSL. Nah, hal lain yang perlu dilakukan adalah memberikan alamat internet kepada pengguna rumahan sehingga komunikasi dari jaringan akan mencapai pengguna yang benar. Untuk slide selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Di sini ada 2 jenis jaringan, yaitu pertama ada jaringan komputer dan internet. Nah, apa sih jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, software, dan perangkat lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu berbagi sumber daya. Nah, dengan adanya jaringan komputer ini akan memungkinkan pengguna dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan secara bersama-sama. Begitu. Nah, jaringan komputer sendiri itu dibedakan menjadi 3 menurut jaraknya. Nah, itu ada pertama jaringan area lokal atau LAN yang menghubungkan komputer yang berdekatan atau berada di dalam suatu ruangan. Nah, jaraknya ini sekitar 1,5 mil. Kemudian ada jaringan area metropolitan atau disingkat MAN yang menghubungkan seluruh suite dalam suatu gedung dan memiliki jarak sekitar 30 mil. Dan terakhir ada jaringan area luas atau WAN yang menghubungkan komputer dan alat-alat lain ketika jaraknya melebihi batasan dari LAN atau MAN. Jadi jaraknya bisa lebih dari 30 mil gitu. Dan kemudian ada internet yang merupakan sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Contohnya, jika kita dalam suatu perusahaan memiliki satu LAN di satu suite kantor dan satu LAN di suite kantor yang lain, nah itu akan saling terhubung dengan internet. Nah, di sini ada 2, yaitu intranet dan extranet. Apa sih bedanya? Kalau intranet itu protokolnya itu hampir sama dengan internet, namun tetap ada batasan atas akses sumber dayanya komputernya. Nah, itu aksesnya hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja.
Sedangkan extranet itu merupakan kondisi di mana internet diperluas untuk mencakup pengguna di luar perusahaan. Nah, dapat menggunakan firewall juga untuk mencegah akses penggunaan yang tidak terotorisasi. Dan di slide terakhir ada konvergensi komputasi dan komunikasi, yaitu seperangkat teknologi yang digunakan dalam bentuk perangkat komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware dan software yang digunakan untuk membantu kita dalam memudahkan pekerjaan kita. Nah, hardware atau software yang bisa digunakan itu contohnya seperti Cradle dan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah, Cradle sendiri itu dapat digunakan dalam pemasangan telepon seluler, sedangkan Voice over Internet Protocol itu merupakan suatu fitur komunikasi suara melalui internet sebagai sarana berkomunikasi digital. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan suara tanpa perlu mengetik atau berkirim pesan. Jadi kita bisa menggunakan suara kita. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.